Di desa yang sunyi dan dikelilingi sawah hijau, ada seorang pria bernama Arif. Ia dikenal di seluruh desa sebagai tukang fitnah yang paling berbahaya. Arif tidak pernah melewatkan kesempatan untuk membicarakan orang lain, menciptakan gosip yang menyakitkan, dan merusak hubungan antar warga. Tidak peduli apakah itu benar atau tidak, baginya yang penting adalah kekuatan yang didapat dari kata-katanya. Ia tahu, dengan satu kata, ia bisa menghancurkan hidup seseorang. Arif memiliki kebiasaan buruk ini sejak kecil. Semenjak ia tumbuh dewasa, ia mulai sadar bahwa ia bisa memanipulasi situasi dengan kata-kata yang ia sebar. Kepercayaan orang kepadanya bukan didasarkan pada kebaikan, tetapi pada rasa takut dan ketidakpastian yang ia timbulkan. Ia mendapat kepuasan tersendiri saat melihat orang-orang terpecah dan saling curiga satu sama lain. Pada suatu malam yang tenang, setelah berhasil memfitnah seorang wanita muda yang baru saja datang ke desa, Arif merasa bahwa ia telah mencapai puncak keberhasilannya. Namun, di pagi hari, ia terbangun dengan perasaan aneh di tenggorokannya. Ketika ia mencoba berbicara, suara yang keluar terdengar serak dan hampir tidak terdengar. Apa yang terjadi dengan suaraku? Pikir Arif, merasa cemas dan bingung. Ia mencoba untuk berbicara lebih keras. Tetapi semakin keras ia mencoba, semakin hilang suara itu. Hal ini membuatnya merasa panik dan takut. Arif yang sebelumnya begitu percaya diri, kini merasa terpuruk. Setiap kali ia mencoba berbicara, suara yang keluar hanya berupa bisikan yang hampir tidak terdengar. Ia semakin cemas dan merasa ada yang salah dengan dirinya. Namun, ia tetap tidak bisa memahami penyebabnya. Setelah beberapa hari berlalu, kondisi Arif semakin buruk. Suaranya semakin hilang hingga ia tidak bisa berbicara dengan keras lagi. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Semua orang yang sebelumnya mendengarkan dan mengikuti kata-katanya mulai menjauh, dan Arif merasa terisolasi. Pada suatu hari, Arif memutuskan untuk pergi ke kakek Husni, seorang bijak yang dikenal di desa karena kemampuannya dalam memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan. Arif berharap bahwa kakek Husni bisa memberi penjelasan tentang apa yang terjadi padanya. Dengan suara serak, ia mendekati kakek Husni dan bertanya, "Kakek, kenapa suaraku hilang? Apa yang terjadi padaku?" Kakek Husni memandangnya lama sebelum berbicara dengan lembut. "Kau tahu, Arif," kata kakek Husni, "kata-kata adalah pedang yang bisa membangun atau menghancurkan. Kau telah menggunakan kata-kata untuk merusak banyak kehidupan. Suaramu hilang karena perbuatanmu yang salah." Arif merasa bingung. "Apa maksudmu, kakek? Aku hanya berbicara seperti biasa. Aku tidak tahu apa yang salah." "Kau telah menyebarkan fitnah. Kau telah menggunakan kata-kata untuk menyakiti orang lain. Suara yang hilang ini adalah akibat dari perbuatanmu. Tuhanmu sedang mengajarkanmu pelajaran penting," kata kakek Husni. Arif terkejut mendengar kata-kata itu. Ia merasa ada kebenaran dalam ucapan kakek Husni, namun masih sulit baginya untuk menerima kenyataan tersebut. "Tapi, kakek, aku hanya memberitahu orang-orang apa yang mereka perlu tahu. Aku tidak bermaksud menyakiti siapapun." "Fitnah adalah racun, Arif," jawab kakek Husni dengan serius. "Kau mungkin tidak berniat untuk menyakiti, tapi kata-kata yang kau sebarkan telah melukai banyak orang, dan kini kau kehilangan suaramu sebagai akibatnya." Arif terdiam, meresapi kata-kata kakek Husni. Untuk pertama kalinya, ia merasa sesal dengan apa yang telah dilakukannya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Ia tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. Arif memutuskan untuk melakukan perjalanan mencari jawaban. Ia berharap jika ia pergi jauh, ia bisa menemukan cara untuk mendapatkan kembali suaranya. Ia tidak tahu bagaimana, tetapi
Ia merasa bahwa perjalanan ini adalah satu-satunya harapan untuk memperbaiki kesalahannya. Selama perjalanan, Arif bertemu dengan berbagai orang yang mengajarkan banyak hal kepadanya. Setiap orang yang ia temui memiliki cerita tentang bagaimana kata-kata bisa merusak hidup mereka. Salah satu cerita yang paling berkesan bagi Arif adalah cerita seorang wanita tua yang kehilangan anaknya karena sebuah fitnah. Anakku dihancurkan oleh fitnah yang disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, kata wanita tua itu sambil menahan air mata. Sekarang aku hanya bisa menyesal dan berharap agar anakku bisa kembali. Kisah ini menghantui Arif. Ia mulai merasa semakin terpuruk, merasa bahwa apa yang telah ia lakukan adalah hal yang sangat kejam. Ia merasa bahwa suara yang hilang adalah hukuman yang pantas ia terima. Tetapi ia juga mulai berharap untuk bisa memperbaikinya. Setelah berkelana jauh, Arif kembali ke desa dengan hati yang penuh penyesalan. Ia tahu bahwa tidak ada yang bisa mengembalikan masa lalu, tetapi ia ingin mencoba memperbaiki apa yang bisa ia perbaiki. Ia mulai menemui orang-orang yang telah ia fitnah dan meminta maaf dengan tulus. Pada suatu hari, Arif menemui seorang pria yang dulu ia fitnah dengan mengatakan bahwa ia telah melakukan hal buruk. Aku minta maaf, kata Arif dengan suara seraknya. Aku tahu aku telah menghancurkan hidupmu dengan kata-kataku. Pria itu memandangnya dengan dingin, lalu menjawab, kata-katamu memang menyakitkan, Arif. Tapi aku percaya jika kau sungguh-sungguh ingin berubah, kita bisa mulai memperbaiki hubungan ini. Arif merasa terharu. Ia tahu bahwa meminta maaf tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Tetapi ia merasa bahwa ia telah mengambil langkah pertama menuju perbaikan. Bertahun-tahun kemudian, Arif telah menjadi pribadi yang berbeda. Ia tidak lagi dikenal sebagai tukang fitnah, melainkan seseorang yang dihormati karena kebaikannya. Meskipun suaranya tidak kembali sepenuhnya, ia merasa bahwa hidupnya kini memiliki makna yang lebih dalam. Ia telah menebus kesalahannya dan belajar untuk menggunakan kata-kata untuk membangun, bukan menghancurkan. Desa yang dulu penuh kebencian dan kecurigaan kini mulai pulih. Arif tidak hanya mendapatkan kembali kepercayaan orang lain, tetapi juga menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menyadari betapa berharganya hal itu, pikir Arif, tersenyum dengan penuh rasa syukur. Setelah kembali ke desa dan mulai menjalani kehidupan baru, Arif merasa bahwa meskipun ia telah meminta maaf kepada banyak orang, ada yang masih mengganggunya. Meskipun ia mulai dihormati kembali oleh sebagian besar orang, perasaan bersalah masih ada dalam dirinya. Ia merasa belum sepenuhnya menebus semua kesalahannya. Pada suatu pagi, Arif memutuskan untuk menemui kakek Husni sekali lagi. Ia merasa bahwa perjalanan batinnya belum selesai. Ia ingin mendapatkan lebih banyak pemahaman tentang pelajaran yang harus ia ambil dari hilangnya suaranya. Kakek Husni yang sudah tua itu sedang duduk di halaman rumahnya, menikmati udara pagi yang segar. Arif mendekatinya dengan langkah pelan dan penuh keraguan. Kakek, aku merasa belum selesai dengan perjalanan ini. Aku tahu aku telah berubah, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang masih terasa hilang, kata Arif. Suaranya semakin serak meski ia berusaha untuk berbicara lebih keras. Kakek Husni memandang Arif dengan tatapan lembut. Perubahan itu tidak datang dengan mudah, Arif. Kita harus belajar menerima konsekuensi dari perbuatan kita, dan itu memerlukan waktu. Arif duduk di samping kakek Husni, mendengarkan setiap kata dengan seksama. Aku merasa, meskipun aku telah meminta maaf, aku masih merasa ada yang belum selesai. Suaraku hilang, dan meskipun aku tidak lagi menyebarkan fitnah,
aku tidak merasa utuh. Apa yang harus aku lakukan, kakek? Kakek Husni tersenyum bijak. Yang hilang bukan hanya suaramu, Arif. Apa yang hilang adalah hatimu yang penuh dengan kebencian dan kebohongan. Untuk bisa benar-benar menebus kesalahanmu, kau harus belajar berbicara dengan hati yang bersih dan tulus. Kau harus mencari cara untuk memberi manfaat kepada orang lain, bukan hanya minta maaf dan mengharapkan pengampunan. Arif terdiam, mencoba mencerna kata-kata kakek Husni. Ia merasa ada kebenaran dalam ucapan itu. Jadi, aku harus berbuat lebih dari sekedar meminta maaf, tanyanya. Betul, jawab kakek Husni. Kau harus berbuat sesuatu yang baik, yang bisa memperbaiki kerusakan yang telah kau sebabkan. Hanya dengan begitu, kau akan merasa benar-benar bebas dari kesalahanmu. Arif mengangguk pelan. Ia merasa semakin terbuka untuk belajar dan mulai menyadari bahwa penebusan bukan hanya soal mengucapkan kata maaf, tetapi juga tentang tindakan nyata. Arif memulai perjalanan baru untuk memperbaiki dirinya dan memberikan kontribusi positif bagi desa. Ia mulai membantu para petani dengan memberikan nasihat tentang cara-cara bertani yang lebih baik, membagikan pengetahuan yang ia peroleh selama perjalanannya, dan mengajarkan anak-anak desa cara berbicara dengan baik dan benar. Di tengah perjalanan itu, Arif juga sering berbicara dengan orang-orang yang pernah ia sakiti. Kali ini, ia tidak hanya meminta maaf, tetapi juga menawarkan bantuan nyata. Dengan tulus, ia mulai memperbaiki hubungan yang rusak, dan dalam proses itu, ia merasakan kelegaan di hatinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggu pikiran Arif. Ia merasa bahwa meskipun ia berusaha keras, suaranya tetap tidak kembali sepenuhnya. Meskipun ia telah berbuat baik, ada rasa hampa yang tetap menghantuinya. Suatu hari, saat Arif sedang berjalan di tepi sungai, ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Joko. Joko adalah seorang pemuda yang dikenal dengan keberaniannya dan sikap baiknya. Ia sangat menghormati Arif, meskipun ia tahu tentang masa lalu buruk Arif. Arif, aku melihat perubahan dalam dirimu, kata Joko dengan tulus. Kau mulai membantu orang lain, dan itu adalah langkah besar. Arif menatap Joko dengan tatapan penuh syukur. Aku merasa seperti aku sudah terlambat, Joko. Aku telah merusak begitu banyak kehidupan dengan kata-kataku. Aku merasa tidak ada yang bisa mengembalikan semuanya. Joko tersenyum dan menjawab, semuanya bisa diperbaiki, Arif. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Yang penting adalah apa yang kau lakukan sekarang dan ke depannya. Kau sudah mulai melakukan hal yang benar, dan itu yang terpenting. Kata-kata Joko membuat hati Arif terasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun suara fisiknya mungkin tidak kembali sepenuhnya, ia masih bisa berbicara melalui perbuatan dan kebaikan yang ia lakukan. Arif mulai berfokus pada membantu orang-orang yang telah ia sakiti. Ia membangun rumah bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal karena gosip yang ia sebarkan sebelumnya. Ia juga membantu membuka sekolah kecil di desa, tempat anak-anak dapat belajar nilai-nilai kebaikan, kejujuran, dan persahabatan. Di setiap langkahnya, Arif merasa semakin dekat dengan apa yang ia cari, bukan hanya penebusan, tetapi juga kedamaian batin. Ia merasa bahwa meskipun suaranya tidak kembali sepenuhnya, ia telah menemukan cara untuk berbicara dengan hati yang bersih. Namun, suatu malam setelah ia menyelesaikan proyek pembangunan rumah untuk keluarga yang ia sakiti, Arif duduk di bawah bintang-bintang dan merenung. Ia merasakan ada sesuatu yang berbeda. Tiba-tiba, ia merasa ada getaran halus di tenggorokannya. Ia mencoba berbicara, dan kali ini suaranya terdengar lebih jelas. Tidak sepenuhnya seperti dulu, tetapi cukup untuk membuatnya terkejut.
Aku bisa berbicara lagi, bisik Arif kepada dirinya sendiri, tak percaya. Ia menyadari bahwa suaranya kembali karena ia telah melakukan perubahan nyata dalam hidupnya. Suara itu bukan hanya soal kemampuan berbicara, tetapi soal berbicara dengan hati yang tulus dan melakukan kebaikan untuk orang lain. Waktu berlalu, dan Arif menjadi lebih dikenal sebagai orang yang penuh kasih dan bijaksana. Ia membimbing banyak orang dan mengajarkan mereka tentang kekuatan kata-kata. Ia menjadi contoh bagi banyak orang di desa tentang bagaimana perubahan itu dimulai dari dalam diri. Pada suatu hari, desa yang dulu dilanda kebencian dan kecurigaan kini menjadi tempat yang penuh dengan kedamaian. Orang-orang saling membantu, bekerja sama, dan membangun kembali hubungan yang telah hancur. Arif merasa bahwa meskipun suaranya tidak kembali sepenuhnya, ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Ia duduk bersama kakek Husni di halaman rumah, menatap langit yang cerah. "Kakek, aku merasa bahwa aku akhirnya menemukan kedamaian. Aku tahu suaraku tidak akan kembali sepenuhnya, tetapi aku merasa hidupku sekarang lebih bermakna." Kakek Husni tersenyum. "Itulah yang sebenarnya penting, Arif. Suara itu tidak hanya ada pada kata-kata, tetapi pada perbuatan kita. Kau telah menemukan kedamaian, dan itu adalah hadiah terbesar yang bisa kau dapatkan." Arif menghabiskan hari-harinya dengan membantu orang-orang dan memberikan ceramah tentang pentingnya berbicara dengan hati. Ia dikenal sebagai orang bijak yang memberi banyak pelajaran tentang kehidupan. Meskipun suaranya tidak kembali sepenuhnya, Arif merasa lebih bahagia dan puas. Suatu hari, ia duduk di tepi sungai, melihat matahari terbenam dan merenung tentang perjalanannya. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah, dan itu adalah perubahan yang lebih berarti daripada sekadar mendapatkan kembali suaranya. Ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, membantu orang lain dan berbicara dengan kebaikan. "Aku tidak perlu kembali menjadi orang yang dulu," pikir Arif. "Aku sudah menemukan jalan baru." Dan dengan itu, Arif merasa bahwa perjalanan hidupnya yang sebenarnya baru dimulai. Kini, ia berbicara melalui perbuatan dan hati, bukan hanya kata-kata. Ia telah membuktikan bahwa meskipun suara fisiknya hilang, suara hatinya tidak akan pernah padam. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Arif pertama kali kehilangan suaranya. Desa yang dulunya dipenuhi dengan kebencian dan ketidakpercayaan kini berubah menjadi tempat yang penuh kedamaian dan harmoni. Orang-orang yang pernah menjadi korban fitnahnya kini telah memaafkannya, dan mereka semua telah belajar untuk saling mendukung dan menjaga satu sama lain. Arif kini dikenal bukan lagi sebagai tukang fitnah, tetapi sebagai seorang bijak yang memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi setiap orang yang ditemuinya. Ia tidak hanya mengajarkan orang untuk berbicara dengan baik, tetapi juga mengajarkan mereka untuk mendengarkan dengan hati. Kata-kata yang dulu ia gunakan untuk merusak, kini ia gunakan untuk menyembuhkan dan membangun. Ia telah menemukan tujuan hidup yang baru, jauh lebih berharga daripada sekadar berbicara dengan lantang. Suaranya mungkin tidak pernah kembali sepenuhnya, tetapi ia menyadari bahwa kekuatan sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk mengubah hidup orang lain melalui perbuatan dan ketulusan hati. Pada suatu sore yang tenang, Arif duduk di bawah pohon besar di tengah desa, memandang anak-anak yang sedang bermain di sekitar lapangan. Mereka tertawa riang, tidak peduli dengan masa lalu yang penuh kesedihan dan luka. Mereka adalah generasi yang akan membangun desa ini dengan penuh cinta dan kasih sayang, tanpa adanya fitnah dan kebencian. Arif tersenyum, mengenang perjalanan panjang yang telah ia lalui. Perjalanan yang tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga
orang-orang di sekitarnya. Ia telah menemukan kebahagiaan sejati dalam membantu orang lain, dalam memberi tanpa mengharap balasan, dan dalam berbicara dengan hati, dengan suara yang masih terbatas. Arif mengucapkan doa dalam hatinya. Semoga dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk anak-anak ini, tempat di mana mereka bisa hidup tanpa rasa takut atau cemas akan fitnah. Semoga aku bisa terus belajar dan memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan meskipun suaranya tidak pernah kembali sepenuhnya, Arif tahu satu hal yang pasti, bahwa suara hatinya akan terus terdengar selamanya